Halo sahabat sport, ketemu lagi bersama saya Mizwar di konten berbagai informasi seputar dunia olahraga, khususnya dunia bulu tangkis. Kali ini kita akan membongkar rahasia senar raket di tarikan berapa yang nyaman untuk dipakai dalam bermain bulu tangkis. Nah, sering saya dengarkan di lapangan, kadang-kadang teman itu mempunyai statement waktu bermain bulu tangkis, raketnya kurang nyaman karena kekendoran, raketnya kurang nyaman karena kekencangan. Statement seperti itu benar atau tidak? Bisa dikatakan benar, bisa dikatakan tidak. Kenapa? Karena masing-masing statement itu ada alasannya. Nah, sekarang saya kasih contoh. Ini ibaratkan sebuah senar raket, yang mana senar raket itu ada titik efisien maksimal pantulan. Ketika bola itu mencapai titik efisien pantulan, maka kembali bola itu akan lebih terasa nyaman. Nah, yang pertama itu buat pemain yang memang tenaganya kurang atau powernya kurang, itu direkomendasikan senaran raket itu jangan kencang supaya mempermudah pencapaian titik efisien senaran raket. Nah, begitu juga yang mempunyai power lebih, itu jangan senar raketnya yang kendor, karena akan melebihi titik efisien pantulan sehingga pantulan itu akan kurang nyaman. Terus lagi yang kedua itu pada senar yang kencang. Untuk senar yang kencang itu direkomendasikan untuk pemain yang punya power lebih, itu senarnya kencang. Kenapa? Karena pemain yang mempunyai power kuat, dia masih bisa mencapai titik efisien pantulan walaupun senarnya kencang. Tapi sebaliknya mereka yang powernya kurang tidak direkomendasikan pada senaran raket yang kencang karena akan mempersulit mencapai titik efisiensi pantulannya. Jadi buat teman-teman yang merasa tenaga lebih, bisa mengencang raketnya lebih kencang. Bagi yang mereka kekuatannya kurang, mungkin di senar jangan terlalu kencang. Nah, nanti saya akan memberi ukuran range RBS-nya untuk dikategorikan pemain yang mempunyai kekuatan lebih dan yang kurang. Nanti saya bagi menjadi 4 kategori ya, menurut saya ya. Pemain itu menurut saya ada 4 kategori. Yang pertama itu pemula, kategori pemain pemula yang baru belajar. Yang kedua kategori pemain intermediate atau tingkat lanjut atau tingkat menengah. Nah, dan yang ketiga itu ada kategori pemain advance. Advance ini adalah pemain yang sudah berpengalaman. Dan yang terakhir itu bisa dikategorikan pemain profesional. Nah, pemain profesional ini adalah kategori pemain atau yang memang benar-benar sudah menjadi seorang atlet yang memang dilatih dari kecil. Nah, itu tadi pembagian 4 kategori menurut saya. Nah, sekarang kita menyenar raket itu ada mesin digital dan mesin manual. Nah, mesin manual dengan mesin digital itu ada perbedaan kisaran 1 sampai 2 lbs. Jadi ada perbedaannya. Misalkan dengan kita menyenar dengan mesin manual, untuk kategori pemula itu kencanglah raket di kisaran 24 sampai 26 lbs, itu kategori pemula. Terus yang kedua kategori pemain intermediate yang tingkat lanjut atau menengah tadi, kencanglah raket di kisaran 26 sampai 28 lbs.
Terus yang ketiga kategori advance, yaitu yang pemain sudah berpengalaman. Kencanglah raket di 28 sampai 30 lbs. Dan yang terakhir kategori profesional, yang sudah memang berlatih dari kecil, ya sudah menjadi seorang atlet profesional lah misalkan. Kencanglah raket di kisaran 30 ke atas semampu dia. Nah, itu tadi adalah menggunakan mesin manual. Nah, sekarang menggunakan mesin digital. Nah, tadi saya sebutkan bahwa mesin manual dengan digital ada perbedaan 1 sampai 2 lbs. Ya. Sekarang menggunakan mesin digital, yang pertama kategori pemain pemula itu kencanglah raket di kisaran 22 sampai 24 lbs. Terus yang kedua kategori intermediate atau tingkat lanjut atau menengah tadi, kencanglah raket di kisaran 24 sampai 26 lbs. Terus yang ketiga kategori advance, pemain yang berpengalaman, kencanglah raket kisaran 26 sampai 29 lbs. Dan yang terakhir kategori profesional. Nah, kategori profesional kencanglah raket di 29 ke atas. Nah, dengan informasi tadi teman-teman sudah bisa menentukan nanti bagaimana cara menentukan kencangan raketnya atau senaran raketnya di berapa lbs. Tetapi dengan syarat yang pertama senar harus sama, yang kedua raket harus sama, yang ketiga tukang senarnya juga harus sama. Nah, misalkan teman-teman waktu pertama senar raket dengan 3 hal yang sama tadi, suatu saat putus di kencangan sekian lbs, misalkan teman-teman tidak cocok, coba lagi naikkan atau turunkan. Cari titik temu di mana yang merasa buat teman-teman merasa nyaman. Nah, mungkin sampai di situ dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa klik subscribe, tombol lonceng, dan bantu share kepada teman-teman sekalian agar videonya juga bermanfaat bagi saudara-saudara kita. Dengan subscribe teman-teman akan menyemangati saya membuat konten-konten lagi seputar informasi dunia olahraga, khususnya dunia bulu tangkis. Thank you. See you.